Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya masuk, Bu. Iya. Sebentar ya, saya pintunya ya. Ibu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu ya. Ibu, kalau boleh saya tahu ini dengan Ibu siapa? Ibu Putri. Ibu Putri. Ya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, Bu ya. Nama saya Dinda. Saya bertugas pagi ini di Puskesmas. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Nah, gini Bu, saya kan mau berKB dulu, tapi masih bingung mau pakai KB apa. Iya. Kalau boleh saya tahu, Bu ya, sebelumnya Ibu sudah pernah menggunakan KB atau belum? Sebelumnya saya menggunakan KB kondom Bu. Oh, kondom. Sudah berapa lama menggunakan KB kondom? Kurang lebih 1 tahun ya Bu ya. 1 tahunan ya. Iya. Kalau boleh saya tahu nih, Bu, Ibu dengan Ibu siapa tadi, Bu? Ibu Putri Bu. Dengan Ibu Putri ya, usianya berapa? 39 tahun Bu. Usia 39 tahun. Anaknya berapa, Bu? Anak saya 3 Bu. Anaknya 3 ya. Sebelumnya pernah keguguran? Enggak Bu. Enggak pernah ya. Oke. Baik, Ibu, kita melakukan pemeriksaan dulu ya. Ibu silakan timbang dulu berat badannya berapa? 78. Sebelumnya ada kenaikan berat badan, Ibu, atau menurun? Paling naiknya dikit-dikit Bu. Naik sedikit, tapi tidak drastis dalam 1 tahun ini, Bu ya. Saya tensi ya. Tangannya, Bu. Oke, baik, tensinya normal, Bu ya. Tensinya 110 berat 70. Bu, tadi kan Ibu bilang Ibu punya riwayat penyakit ya. Kalau boleh saya tahu itu riwayat penyakit apa ya, Bu? Ini Bu, ada varises di kaki saya. Oh gitu, banyak. Sudah lama? Kurang lebih hampir setahun juga. Hampir 1 tahun. Oke, Ibu, sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Ini alat namanya rolling flow. Gunanya untuk melihat KB apa yang cocok dalam kondisi riwayat kesehatan Ibu, ya. Kalau kita lihat di sini, Ibu mempunyai riwayat penyakit varises ya, varises. Nah, untuk varises itu sendiri, Bu, dia tidak bisa menggunakan kontrasepsi pil, kemudian kontrasepsi baik kontrasepsi hormonal kombinasi, tidak bisa menggunakan pil progestin, kontrasepsi suntik progestin, implan, dan juga AKDR yang berbentuk levonorgestrel. Saya sendiri sih maunya metode yang agak lama Bu ya. Iya. Berarti Ibu hanya bisa menggunakan, kalau misalkan ada 2 kemungkinan, Bu ya, Ibu bisa menggunakan IUD yang berbentuk T. Oh iya. Ini itu buat jangka panjang, bisa digunakan selama 8 tahun, ataupun kalau misalkan Ibu nantinya mau mempunyai anak lagi, itu bisa lepas IUD-nya. Bisa dilepas Bu. Iya, selama 5 tahun ataupun 6 tahun kalau memang Ibu ingin punya anak lagi. Dan juga Ibu bisa menggunakan KB tubektomi dan vasektomi. Tubektomi itu apa Bu ya? Tubektomi ini, Bu, kita lihat sini ya. Sebelumnya ini saya kenalkan, Bu ya, ini adalah alat bantu pengambilan keputusan. Nah, Ibu tadi belum memilih alat kontrasepsi yang jangka panjang ya, yaitu ada 2. Ini. Di sini bisa dilihat ada beberapa macam, Bu ya, yaitu terdiri dari AKDR, inilah yang tadi yang saya sebutkan IUD itu. Kemudian ada implan, ada pil, tubektomi ataupun vasektomi dan vasektomi. Kemudian ada kontrasepsi suntik, kondom, dan juga suntik kombinasi dan progestin sama. Ini yang efektifnya buat kondisi Ibu hanya 2 ini, Bu. AKDR yaitu IUD dan juga tubektomi. Yang lainnya tidak bisa dengan kondisi dan keadaan
plastik. Memang rasanya agak sedikit sakit, cuma itu nggak apa-apa. Paling hanya kayak kita merasa nggak nyaman aja ketika dimasukkan alat itu. Kemudian ini sangat efektif sekali Bu, sangat efektif sekali dari air cukur itu sendiri Bu. Dia dari 100 wanita hanya satu yang mengalami kegagalan. Berarti ini sangat-sangat efektif Bu ya. 0,6 dari 0,8 itu sekitar satu yang mengalami kegagalan menggunakan kontrasepsi IUD itu sendiri Bu ya. Berarti itu sangat-sangat efektif untuk ibu. Cuma itu tadi Bu, nanti kalau misalkan ibu setelah kita pasang ini memang rasanya agak sedikit nyeri Bu ya, tapi itu hal yang wajar, hal yang normal. Kemudian nanti ibu akan mengalami biasanya haidnya yang panjang, terus darah haidnya lebih banyak dari yang sebelumnya, dan juga ibu bisa mengalami keputihan, tapi itu tidak masalah Bu ya, itu hal yang wajar. Nanti setelah dipasang 1 minggu kemudian, kalau misalkan ibu ada keluhan, misalkan nyeri yang hebat pada pada rahim ibu ataupun keluar darah yang banyak, ibu kontrol ulang ke sini, nanti kita periksa lagi. Iya. Dari penjelasan saya tadi, kira-kira yang meyakinkan ibu lah, yang bisa, yang ibu berkeyakinan kuat untuk menggunakan alat kontrasepsinya itu yang mana Bu? Kayaknya saya mau pakai IUD. IUD ya. Setelah suami menyetujui, Suami setuju. ya. Oke, ibu ya, saya siapkan dulu informasinya. Ibu silakan tanda tangan di sini. Surat persetujuannya bahwa ibu akan setuju dilakukan tindakan pemasangan IUD. Sudah? Ibu tunggu sebentar, saya siapkan alat dulu ya. Ini sudah kita pasang alat kontrasepsinya ya. Bagaimana ibu keluhannya sekarang? Ada perasaan sedikit. Iya, itu hal yang wajar Bu ya. Tapi nanti kalau misalkan keluhannya itu tidak berkurang dalam 1 minggu ke depan, ibu bisa kontrol ulang lagi di sini. Nanti kita periksa lagi Bu, dalamnya seperti apa. Nah nanti Bu jangan heran kalau misalkan ibu nanti haidnya banyak dan juga ibu merasakan keputihan yang banyak dan juga siklus haidnya itu panjang, itu hal yang wajar Bu ya. Itu efek sampingnya Bu ya. Jadi kapan saya datang lagi? Boleh 1 minggu lagi ibu datang kontrol. Kalau saya ada keluhan Ya kalau ada keluhan, kalau nggak ada keluhan juga nggak apa-apa. Iya. Ibu nanti saya kasih obat ya. Kasih obat paling untuk pereda nyerinya, karena kan kalau selesai dipasang pasti merasa agak kram sedikit. Ibu sudah jelas yang saya jelaskan? Alhamdulillah sudah. Dari penjelasan saya, apa yang bisa ibu pahami? Paling efek samping yang dia jelaskan ada banyak dan dia masalahnya kapan masalah kerja itu sendiri. Itu 8 tahun ya. 8 tahun, tapi nanti kalau seandainya ibu mau mempunyai anak lagi, itu bisa dilepas. Ya, berarti saya anggap ibu sudah paham Bu ya. Nanti kalau misalkan ada keluhan atau apapun, ibu bisa kontrol kembali di sini. Ya. Terima kasih Bu.